Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Siang yang cerah ini, semoga kita selalu diberkahi nikmat serta kesehatan dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah statistik berbasis aplikasi, Bapak Joseph, serta rekan-rekan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita masuk kepada pemateri pertama. Rahayu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahayu Aprilia Erma dengan nomor NPM 19503002021. Di sini saya menjadi pemateri yang pertama. Hasil analisis menurut kelompok kami, rumusan masalah sudah relevan dengan judul skripsi yang dipilih, yaitu pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi terhadap keputusan mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Angkatan 2015 sebagai nasabah bank konvensional. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Hasil analisis menurut kelompok kami, tujuan penelitian sudah berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah dan saling berhubungan. Yang selanjutnya ada hipotesis penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Ramandita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramandita Arliani dengan NPM 1950333. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hipotesis penelitian. Berikut hasil analisis kami, hipotesis penelitian memiliki relevansi dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Namun, ada hipotesis yang tidak tepat, yaitu H01, di mana hipotesis H01 ini menyatakan faktor budaya berpengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Metro sebagai nasabah bank konvensional. Isi hipotesis H01 ini sama dengan isi hipotesis HA1. Seharusnya hipotesis H01 ini merupakan lawan dari hipotesis HA1. Kemudian yang selanjutnya yaitu bab 3 membahas tentang teknik analisis data. Teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dilakukan dengan cara membandingkan hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama dan data kualitatif hasil penelitian kualitatif pada tahap kedua. Melalui analisis data ini akan dapat diperoleh informasi apakah kedua data saling melengkapi, memperluas, memperdalam, atau malah bertentangan. Bila ditemukan kedua kelompok data ada yang bertentangan, maka data hasil penelitian kualitatif diuji kredibilitasnya lagi sampai ditemukan kebenaran data dengan cara memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, melakukan triangulasi, kemudian analisis kasus negatif, dan member check. Selanjutnya, hasil penelitian yang digunakan adalah hasil penelitian kualitatif yang telah benar atau pasti yang telah diuji kredibilitasnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ramandita yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada hasil analisis dari teknik analisis data menurut kelompok kami bahwa hasil analisis data pada skripsi dengan judul pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi terhadap keputusan mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Angkatan 2015 sebagai nasabah bank konvensional, yaitu sudah tepat menggunakan mixed method
yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Selanjutnya, bab 4 yaitu hasil penelitian. Hasil penelitiannya yang pertama ada hasil penelitian kuantitatif, uji validitas. Pada penelitian ini jumlah responden adalah 20 dengan alfa 0,5, maka didapat R tabel sebesar 0,4227. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai sig kurang dari sama dengan alfa jika validitas dari 5 variabel digunakan dalam penelitian ini, yaitu budaya X1, sosial X2, pribadi X3, psikologi X4, dan keputusan mahasiswa Y. Selanjutnya ada uji realitas. Hasil diperoleh dari nilai Cronbach alpha sebesar 0,897 dengan 20 item pernyataan. Hasil tersebut lebih besar dari Cronbach alpha sebesar 0,60. Lalu ada uji asumsi klasik, uji normalitas dapat kita lihat gambarnya di dalam layar. Berdasarkan grafik P, kurangi P plot di atas terlihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan juga mengikuti arah garis diagonal. Lalu uji multikolinearitas, nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang ditunjukkan dengan nilai toleransi untuk faktor budaya sebesar 0,638, faktor sosial sebesar 0,711, faktor pribadi sebesar 0,548, dan faktor psikologi sebesar 0,714, sedangkan nilai VIF untuk faktor budaya sebesar 1,567, faktor sosial sebesar 1,406, dan faktor pribadi sebesar 1,824, dan faktor psikologi sebesar 1,401. Terus selanjutnya ada uji hipotesis, uji T parsial. Variabel budaya X1 terhadap keputusan konsumen dalam kurung Y, T hitung koefisien budaya adalah 1,553, sedangkan T tabel dengan alfa 0,05 dan DF sama dengan 41 dengan cara mencari T tabel didapat rumus A per 2, N dikurangi K dikurangi 1, di mana N adalah jumlah sampel dan K adalah koefisien variabel. 0,05 per 2, 46 kurangi 4 kurangi 1 sama dengan 0,025. 41 adalah 2,01954. Lalu variabel sosial X2 terhadap keputusan konsumen Y, T hitung koefisien sosial adalah min 3,906 dengan T tabel dengan alfa 0,05 dan DF sama dengan 41 dengan cara mencari T tabel didapat rumus A per 2, N kurangi K kurangi 1, di mana N adalah jumlah sampel dan K adalah koefisien variabel. 0,05 per 2, 46 kurangi 4 kurangi 1 sama dengan 0,025, 41 adalah 2,0194. Selanjutnya, variabel pribadi X3 terhadap keputusan konsumen Y. T hitung koefisien pribadi adalah 1,721, sedangkan T tabel dengan alfa 0,05 dan DF sama dengan 41 dengan cara mencari T tabel didapat rumus A per 2, N kurang K kurangi 1, di mana N adalah jumlah sampel dan K adalah koefisien variabel. 0,05 per 2, 46 kurangi 4 kurangi 1 sama dengan 0,025 per 41 adalah 2,0194. Lalu ada variabel psikologi X4 terhadap keputusan konsumen Y. T hitung koefisien psikologi adalah 3,461, sedangkan T tabel dengan alfa 0,05 dan DF sama dengan 41 dengan cara mencari T tabel didapat rumus A per 2, N kurang K dikurangi 1, di mana N adalah jumlah sampel dan K adalah koefisien variabel. 0,05 per 2, 46 kurangi 4 kurangi 1 sama dengan 0,025, per 41 adalah 2,0194. Baik, materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Syabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syabila Suci Rezani dengan MPM 195030050. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada uji F simultan. Didapatkan hasil F hitung sebesar 12,763 dengan probabilitas 0,5% DF42, maka didapat F tabel dengan rumus N kurangi K sebesar 2,59. K
karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan HO ditolak. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,511. Hal ini berarti 51,1% variabel budaya, sosial, pribadi, dan psikologi secara simultan berpengaruh terhadap variabel keputusan konsumen. Selanjutnya ada hasil penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan data bahwa faktor budaya tidak berpengaruh dalam mengambil keputusan mahasiswa sebagai nasabah bank konvensional. Dalam faktor sosial, keluarga sebagai penentu pemilihan jasa perbankan. Sedangkan di dalam faktor pribadi, keputusan menjadi nasabah bank konvensional dikarenakan bank konvensional mudah dipahami. Dan untuk faktor psikologi, mahasiswa termotivasi menjadi nasabah bank konvensional karena mudah, cepat, dan aman. Maka mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro Angkatan 2015 tetap memilih layanan bank konvensional karena telah eksis sejak lama di dalam masyarakat dan dianggap sudah terjamin manajemennya. Selanjutnya di sini ada hasil analisis penelitian kuantitatif. Yang pertama ada uji validitas. Menurut kelompok kami, semua pernyataan pada variabel budaya, sosial, pribadi, psikologi, dan keputusan mahasiswa dinyatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel dan signifikan lebih besar dari alfa. Yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Cronbach-Alpha dengan koefisien Cronbach-Alpha sebesar 0,60. Berdasarkan perhitungan SPSS, alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini reliabel karena nilai Cronbach-Alpha lebih besar dari koefisien Cronbach-Alpha sebesar 0,60. Selanjutnya ada uji normalitas. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini berdistribusi normal. Alasannya karena dilihat dari kurva, data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Yang keempat ada uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas. Alasannya karena nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF kurang dari 10. Selanjutnya ada uji T parsial. Untuk variabel budaya tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen, maka HO diterima karena T hitung kurang dari T tabel dan signifikan lebih dari 0,05. Untuk variabel sosial berpengaruh terhadap keputusan konsumen, maka HA diterima karena T hitung lebih besar dari T tabel dan signifikan kurang dari 0,05. Selanjutnya ada variabel pribadi tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen, maka HO diterima karena T hitung lebih besar dari T tabel dan signifikan lebih dari 0,05. Untuk variabel psikologi berpengaruh terhadap keputusan konsumen, maka HA diterima karena T hitung lebih besar dari T tabel dan signifikan kurang dari 0,05. Selanjutnya ada uji F simultan. Berdasarkan hasil uji F dengan menggunakan SPSS diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel dengan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel budaya, sosial, pribadi, dan psikologi secara simultan berpengaruh terhadap keputusan konsumen atau HA diterima. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Karena hasil uji F signifikan, sehingga dapat dilakukan uji koefisien determinasi. Hasil uji koefisien determinasi bernilai 0,511, sehingga nilai R dapat dikategorikan moderat. Maka dapat dinyatakan bahwa X1, X2, X3, dan X4 secara simultan berpengaruh terhadap R. Selanjutnya yaitu hasil penelitian kualitatif. Yang pertama, faktor budaya tidak mempengaruhi dalam mengambil keputusan mahasiswa sebagai nasabah bank konvensional. Kemudian yang kedua, faktor sosial, keluarga sebagai penentu dalam pemilihan jasa perbankan. Kemudian yang ketiga, faktor pribadi menyatakan bahwa keputusan menjadi nasabah bank konvensional sama sekali bukan karena pengaruh gaya hidup maupun keadaan ekonomi, melainkan karena proses bank konvensional sangat mudah digunakan dan dipahami. Dan yang terakhir, faktor psikologi. Mahasiswa termotivasi menjadi nasabah bank konvensional selain karena kebutuhan, yaitu karena mudah, cepat, dan aman. Penyampaian materi dari kelompok kami telah selesai. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi pertemuan hari ini, yaitu berdasarkan hasil analisis kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa skripsi yang berjudul
pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi terhadap keputusan mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN, Metro Angkatan 2015 sebagai nasabah bank konvensional, yaitu secara keseluruhan sudah sangat baik dan juga relevan antar bab. Namun, terdapat kesalahan pada hipotesis H01. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.